Dini hari tanggal 15 April 1912, setelah menabrak gunung es di Laut Atlantik Utara, kapal penumpang Inggris yang terkenal itu, RMS Titanic, tenggelam di kedalaman laut dengan hanya menyisakan 706 orang selamat. Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi ini? Iya, beberapa di antaranya menghabiskan umurnya sampai tua dan menjalani hidup yang luar biasa. Titanic memang melegenda. Ia adalah kapal mewah dan terbesar kala itu. Adalah hasil mahakarya dari rancangan Thomas Andrew yang merupakan arsitek yang terkenal sangat detail dan perfeksionis. Bahkan ketika dia diwawancari oleh reporter tentang keamanan Titanic, Thomas dengan sombong berkata bahwa keamanan kapal ini yang ia buat sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Namun Allah berkehendak lain. Titanic akhirnya tenggelam. Kapal itu menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan menewaskan banyak sekali korban jiwa. Kejadian itu terjadi pada tanggal 14 April 1912 dan menewaskan 1.517 orang, termasuk Thomas Andrew. Yesaya 2 ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Apakah ini pernyataan yang paling mengejek dalam sejarah? Seorang pria bodoh pernah mengatakan ini. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Apa yang sedang mereka bicarakan? Kapal Titanic. Dan meskipun kutipan ini dibuat pada film James Cameron yang terkenal di dunia dengan kisah yang meluluhkan hati ini. John Harper adalah seorang pendeta Skotlandia yang juga berada di kapal Titanic tersebut ketika tenggelam. Dia diundang untuk pergi dan berkhotbah di sebuah gereja di Chicago. Jadi dia berkata, "Mengapa tidak? Saya akan membawa putri saya yang berusia 6 tahun dan naik kapal paling mewah di dunia." Beberapa hari sebelum Titanic tenggelam, para penyintas mengatakan bagaimana mereka ingat melihat John Harper. Pria yang kemanapun dia pergi, dia akan memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada tanggal 15 April 1912, John Harper membawa putrinya yang berusia 6 tahun pergi tidur dan mengeluarkan Alkitab dan membacanya, seperti yang dia lakukan setiap malamnya. Pada pukul 11.40 malam, kapal yang tidak dapat tenggelam tersebut menabrak gunung es. Dan orang-orang dengan cepat menyadari bahwa mereka akan kiamat. Jadi, John Harper mengeluarkan selimut. Dia membungkus putrinya di dalamnya. Dia pergi ke sekoci nomor 11 dan dia menyerahkan putrinya kepada orang-orang itu dan meminta mereka untuk merawatnya. Dia mengecup putrinya dan menyadari, ini adalah terakhir kalinya aku melihatnya lagi. Tidak lama setelah itu, para penyintas ingat melihat John Harper melepaskan jaket pelampungnya dan memberikannya kepada penumpang lain. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain dan kemudian dia naik ke dek atas, berlutut dan mulai berdoa untuk jiwa-jiwa di sekitarnya agar mereka diselamatkan dan menemukan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, pada pukul 2.40, Titanic menghilang di bawah lautan Atlantik, meninggalkan 1.000 orang di dalam air, berjuang untuk hidup mereka. Tetapi bahkan air sedingin es tersebut tidak dapat menahan John Harper dari mendesak orang-orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Dikatakan bahwa dia berenang ke semua orang berbeda yang sedang binasa ini, memohon kepada mereka untuk menemukan juru selamat dan pengampunan dosa yang hanya dapat ditawarkan oleh Kristus. Apa yang paling kamu ingat dari film Titanic? Ada fakta yang membuat banyak orang menjadi kesal, bahkan mengutuknya karena berhasil selamat. Dalam film kita tahu, Rose adalah korban yang selamat setelah sempat tercebur dalam lautan es dan selamat berkat sekoci yang datang mencari korban selamat. Dan kisah itu benar dialami oleh Rhoda. Bedanya, ia jatuh ke laut sembari memeluk kedua putranya. Setelah muncul ke permukaan, ia tak bisa menemukan anak-anaknya. Nyaris pasrah ajal menjemput. Tiba-tiba sepasang tangan kuat menarik lengan Rhoda dan mengangkatnya ke atas sekoci. Penyintas lainnya adalah Margaret Brown, seorang sosialita kaya raya yang dalam filmnya diperankan oleh Kathy Bates. Margaret yang dikenal dengan panggilan Maggie, kemudian mendapat julukan sebagai Molly Brown yang tidak dapat tenggelam
setelah tragedi Titanic. Tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia juga menolong penumpang lainnya, bahkan dari kelas bawah. Ia juga berusaha membujuk sekoci untuk kembali mencari penumpang lain yang masih selamat. Tak hanya itu, Margaret lalu mendirikan perkumpulan dan menggalang dana untuk para korban yang selamat, serta membantu menguburkan jasad yang berhasil dikumpulkan. Ia juga memberi penghargaan kepada Kapten Arthur Rostron atas jasanya menyelamatkan para penyintas. Wah, sangat mulia ya. Selain itu ada Wallace Hartley, sang pemain biola yang dalam film Titanic diperankan oleh Jonathan Evans-Jones. Kamu masih inget dong adegan mengharukan saat para pemain biola ini masih tetap bermain meski orang-orang udah panik dan kapal perlahan mulai tenggelam. Dan di kehidupan nyata, seperti itulah yang dilakukan Wallace Hartley bersama teman-temannya. Mereka terus memainkan lagu Pilu Tanda Perpisahan hingga kemudian tenggelam bersama. Gak ada satupun dari anggota band ini yang selamat. Adegan pilu berlanjut saat sang kapten berjalan memasuki ruang kemudi. Tampak sedih dan bersalah, namun pasrah ketika air laut sudah mulai masuk perlahan ke dalam. Kapten ini adalah Edward John Smith yang tenggelam bersama kapalnya, baik di dalam film maupun di dunia nyata. Dalam film, sang kapten diperankan oleh Bernard Hale dan menjadi ikonik dengan sikapnya yang penuh wibawa. Namun bagaimana proses kematiannya masih simpang siur. Beberapa saksi mata yang selamat mengatakan bahwa ada yang melihat sang kapten mengunci diri di ruangannya. Namun ada pula yang bilang ia melihat sang kapten terjun ke laut untuk membantu dan menyemangati para penumpang agar selamat. Ia sempat ditawari untuk naik sekoci, namun menolak dan memilih mendahulukan para penumpangnya. Berkat aksi heroiknya ini, sang kapten pun dikenang dengan cara terhormat hingga dibuatkan patung. Banyak orang yang mengagumi ketabahan dan sikapnya yang tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Saat seorang pria tua kaya ditawarkan jaket pelampung, namun menolak sambil mengatakan, "Kami telah mengenakan pakaian terbaik kami dan kami akan turun seperti pria terhormat." Sepertinya ia sudah mendapat firasat tak akan selamat dalam bencana maritim terbesar sepanjang sejarah ini. Makanya, ia terlihat santai berjalan bersama asistennya. Di dunia nyata, ia adalah Benjamin Guggenheim yang diperankan oleh Michael Ensign. Ia adalah seorang pengusaha dan benar-benar tewas bersama pelayannya, Victor Giglio. Menurut saksi mata, dia dan pelayannya terakhir terlihat di gelada kapal sambil mendengarkan orkestra bermain. Selain itu, pria yang ia temani berjabat tangan sebagai salam perpisahan dalam adegan ini juga ikut tewas. Ia adalah John Jacob Astor keempat yang diperankan oleh Eric Braeden. John Jacob adalah seorang pengembang real estate Amerika dan orang terkaya di Titanic. Mungkin ada kisah satu-satunya bayi yang selamat dari kejadian ini. Pada saat itu, ia baru berumur 2 bulan dan 27 hari dan merupakan penumpang termuda di kapal Titanic. Pada malam kecelakaan itu, Milvina ibunya dan saudara laki-lakinya semua naik sekoci dan berhasil selamat ke New York. Namun ayahnya tewas dalam kejadian itu. Meskipun Milvina tidak ingat peristiwa itu, namun namanya tercatat dalam sejarah sebagai penyintas Titanic terakhir yang meninggal dunia pada tahun 2009 di usianya yang ke-97 tahun. Hingga usia 70 tahun, Milvina tidak pernah ingin angkat bicara dan menonton berbagai film tentang Titanic. Menurutnya, Titanic adalah tragedi yang menghancurkan begitu banyak keluarga, sehingga tidak sopan membuat hiburan dari tragedi seperti itu.